sada adalah sada terhadap 5 poin. Ya, sada terhadap Buddha, sada terhadap ajarannya. Nah, ajarannya itu adalah sila samadhipanya, ya, jalan mulia berunsur 8, 4 kebenaran mulia. Sada terhadap sangga, sada terhadap karma, dan sada terhadap buah karma. Jadi sada yang dimaksud itu adalah sada terhadap 5 poin ini. Saya ulangi, Buddha, Dhamma, Sangga, karma, dan buahnya. Kalau fenomena yang di luar nalar, kalau itu sulit untuk diterima nalar Anda dan mungkin memunculkan keraguan, ya just put it aside dulu, letakkan dulu, tidak perlu dipikir. Tapi yang penting perkuatlah sada Anda terhadap 5 poin tadi. Nah, sada di dalam kitab-kitab komentar itu diberikan perumpamaan seperti ini. Sada itu seperti tangan. Ya, ibaratnya tangan kita, karena kita mempunyai tangan ini maka kita bisa membersihkan badan kita dari kotoran-kotoran, bisa memakai tangan kita untuk menyimpan barang-barang yang baik, untuk membuang barang-barang yang buruk, dan seterusnya. Nah, demikian pula sada. Kalau Anda mempunyai sada, berarti Anda mempunyai tangan untuk membersihkan hati Anda, ya, untuk juga menyimpan karma-karma baik Anda istilahnya, dan sebaliknya membuang hal-hal yang buruk atau kilesa dari rangkaian batin Anda. Itu awalnya dari sada. Ya, dengan sada Anda bisa melakukan dana kebajikan, dana kusala. Dengan sada Anda bisa mempraktekkan sila kusala. Dengan sada Anda bisa mempraktekkan samatha dan vipassana. Dengan sada Anda bisa datang ke sini. Ya, itulah mengapa sada itu di dalam kitab komentar diibaratkan seperti tangan, karena seseorang yang mempunyai tangan dia bisa melakukan banyak hal. Sama murid Buddha yang mempunyai sada, dia bisa melakukan banyak hal yang bahkan paling sulit sekalipun, seperti mungkin berdana dengan nilai yang besar, ya, atau bahkan kemudian memakai jubah, ya, masuk ke dalam hutan, bertemu dengan guru, di bawah bimbingan guru, bermeditasi selama bertahun-tahun, ya. Kehidupan yang sulit tersebut bisa dijalani karena adanya sada. Nah, sada di kitab komentar juga diumpamakan seperti dana, kekayaan, uang, ya. Kalau Anda mempunyai uang, Anda bisa membeli apa saja. Sama, ketika Anda mempunyai sada, Anda bisa membeli, artinya bisa melakukan dana, kembali lagi, bisa membeli sila, bisa membeli artinya mempraktekkan samatha, vipassana, dan bahkan membeli nibbana, artinya mencapai nibbana. Semuanya itu gara-gara sada. Nah, sada itu adalah fondasi bagi kita semua. Ya, Anda semua harus memiliki sada terhadap 5 hal, karena sada ini fondasi bagi kita semua untuk maju. Itulah mengapa di salah satu sutta Buddha mengatakan sada itu seperti benih. Jadi kalau Anda mempunyai benih mangga misalkan, ketika Anda tanam benih mangga tersebut, dia akan menghasilkan akar, ke bawah menghasilkan akar, ke atas menghasilkan tunas. Nah, dengan cara yang sama, dengan sada Anda, maka sada tersebut akan menghasilkan akar yang disebut sila. Jadi sila itu menjadi akar Anda, dan sada tersebut akan memunculkan tunas berupa samatha dan vipassana. Tanpa sada, seseorang sulit untuk bisa mempraktekkan sila. Tanpa sada, seseorang juga sulit untuk mau ikut retret atau memakai jubah untuk seumur hidup. Ya, makanya sada adalah fondasi bagi kita semua. Ya, tapi sada terhadap 5 poin tadi saja. Jadi dia akan memunculkan sila sebagai akar ke bawah seperti benih mangga tadi, dan ke atas dia akan memunculkan tunas, yaitu berupa tunas, ranting, dahan, samatha dan vipassana, dan pada akhirnya benih yang sudah memunculkan akar, tunas, ranting, dahan, daun tadi akan menghasilkan buah. Buahnya berupa nibbana. Jadi nibbana tidak akan pernah bisa dicapai oleh seseorang yang tidak mempunyai sada.
Jadi sada menjadi awal bagi perjalanan spiritual siapapun, ya, yang harus dimiliki oleh siapapun, karena tanpa sada mereka tidak akan bisa bergerak maju.